Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita bisa berjumpa lagi masih dengan Pak Puji di sini ya. Seperti edisi-edisi sebelumnya, untuk kali ini kita akan coba membahas ya terkait dengan salah satu metode pengobatan yang mungkin dalam waktu dekat-dekat ini muncul di lini masa medsos sahabat holistik sekalian, yaitu pengobatan hepatitis ya Pak Puji ya, hepatitis dengan menggunakan merpati. Nah ini kita akan coba bahas di sini seperti apa dari kacamata holistik, bagaimana menurut pendapat Pak Puji terkait dengan metode pengobatan seperti ini, gitu kan. Kita langsung saja, langsung tanya kepada Pak Puji. Pak Puji ini gimana ini terkait dengan pengobatan yang tersebut itu? Jadi ini juga ditanyakan di grup konsultasi terkait dengan masalah itu. Nah kita mencoba memberikan penjelasan, ya istilahnya penjelasan ke teman-teman semua, bagaimana sih cara kerjanya. Itu ini bisa dipakai atau tidak, kan gitu masalahnya. Gitu supaya tidak terjadi kemudian yang satu menghujat begini, yang satu begini dan sebagainya gitu. Kita mencoba dari segi logika aja, logika berpikir terhadap struktur bangun dari manusia itu sendiri. Yang pertama kita bicara hepatitis ya. Hepatitis itu kan penyakit liver. Nah ini kalau di pengobatan holistik itu jenis-jenis penyakit liver itu banyak. Itu nanti yang paling sering kita jumpai panas ekses dengan disertai kelembapan, itu menimbulkan warna kuning. Itu yang pertama. Itu jumlahnya juga banyak itu. Nah penyebabnya itu ada depresi, terus makan makanan yang lembab panas, berlemak gitu, atau minuman alkohol. Nanti kalau dia suka minum alkohol dengan kemudian makan berlemak itu agak beda. Kalau dia makan minum yang beralkohol nanti cenderung livernya kering. Kalau yang ini cenderung lembab panas. Jadi agak beda. Jadi panas dengan selaput yang lembab itu. Kalau ini dicampur maka ada keringnya di situ. Nah ini jadi kompleks sekali. Itu jadi berat itu. Itu yang pertama yang kita sering jumpai. Kemudian yang kedua, yang tanpa warna kuning, orangnya normal aja, lidahnya normal. Ini biasanya kena depresi. Maka obatnya antidepresan itu. Kalau kita mengacu kepada kitab-kitab kuno berkaitan dengan susunan ramuan gitu. Jadi kuno bukan berarti tidak punya dasar gitu. Tapi kuno itu punya dasar yang di dunia modern pun sama, cuma bahasanya beda. Gitu. Misalnya prinsip-prinsipnya ini bahasanya bahasa umum ya, membuang lembab panas. Nah di sini ada infeksi misalnya, ada peradangan. Itu bahasanya di medis yang sekarang seperti itu. Karena kelembapan itu melahirkan peradangan, infeksi dan sebagainya. Nah kelembapan ada lembab dingin, ada lembab panas. Sama-sama buat infeksi, obatnya beda. Itu. Nah kemudian ada yang warnanya kuning tubuhnya, tapi kakinya dingin, lidahnya pucet, beda. Nah ini yang ekses atau panas di liver, livernya terkena serangan panas ekses, tapi di limpanya dibesien dengan kelembapan. Nah ini yang kasus yang sering juga terjadi. Nah ini obatnya juga berbeda karena penyebab sakitnya berbeda, maka teknik pengobatannya berbeda. Nah kemudian ini yang pertama kita jelaskan kedudukan dari hepatitis dulu, penyakit hepatitis. Ini masih ada turunannya banyak. Yang kemudian cara mengobatinya, ramuan komposisinya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ini karena melihat proses terjadinya penyakit itu. Kemudian yang kedua, kita melihat tubuh manusia. Kalau melihat tubuh manusia itu energi utamanya itu, energinya itu yang utama, yang menjadi energi kayak akinya sebuah mobil, itu ada di tantian, di bawah pusar, di belakang pusar. Di bawah pusar, di belakang pusar, agak ke bawah dikit. Nah,
itu pusat energinya manusia. Makanya kenapa nanti teknik pengobatannya di situ. Itu. Dimana ketika manusia itu belum lahir, maka dia mendapatkan saluran energi dan makanan dari ibunya lewat tali pusar. Iya. Ya kan? Ya. Ketika dia sudah diturunkan ruh, energi itu otomatis muncul, terbangkitkan itu. Ya istilahnya dengan sendirinya ada, bukan dengan sendirinya ya. Bahasanya Allah tiupkan ruh, ya otomatis Allah juga munculkan penghangat utamanya di situ, yang kemudian dia menggerakkan organ-organ tubuh manusia gitu. Nah ini yang tidak dikenal di dunia kedokteran modern, namanya energi vital gitu. Gitu. Kalau di Chinese medicine namanya Mingmeng, itu api Mingmeng. Jadi panasnya. Jadi api Mingmeng itu bukan di ginjal kanan, bukan, tapi di situ. Jadi dia bentuk organnya tidak ada. Mau cerita apa coba? Ini energi. Energi itu nggak bisa dilihat. Maka karena tidak terlihat dianggap tidak ada, nggak bisa. Listrik itu juga tidak terlihat. Itu terlihat ketika ada percikan, ketika ada konslet. Kalau nggak ada konslet kan nggak berbentuk, tapi ada gitu. Bahasanya kayak gitu. Nah ini ada. Yang ini juga akan hilang ketika ruh itu keluar, otomatis dia hilang. Karena hadir ketika ruh hadir, tapi bukan ruh. Pendamping untuk memberi energi pada fisik manusia gitu. Nah, kemudian kenapa merpati? Merpati kenapa bukan unggas yang lainnya? Itu mungkin kalau unggas yang lainnya terlalu besar ya. Jadi merpati itu jenisnya burung ya. Jenis burung, nanti ada ayam, jenis ayam-ayaman, yaitu ya sebangsa burung juga, tetapi dia lebih banyak di daratan. Nanti ada bebek gitu. Bebek itu dia darat dan air gitu. Nanti berarti ini kayak pasukan udara, terus apa namanya infanteri, terus yang laut itu, matra laut itu. Nah, kalau lihat kontur bentuknya, kalau burung itu dadanya besar, perutnya kecil. Artinya energi di atas, energi di paru jantung itu besar. Gitu. Livernya juga besar itu. Tapi dia ringan. Karena dia harus melawan gravitasi. Kalau tubuhnya, coba lihat pegang ayam dengan pegang burung merpati secara ukuran dan bobot. Kita perbandingan bukan, mesti berat ayam ya otomatis lah lebih gede gitu. Tapi melihat bobot ayam, besarnya bentuknya, kemudian dengan bobotnya, dengan besarnya merpati dan bobotnya, itu mesti ringan sebangsa burung yang terbang. Semakin ringan itu yang terbangnya tidak pernah berhenti. Kayak walet, terus apa namanya? Seriti. Gitu. Itu semakin ringan. Kenapa? Dia harus melawan gravitasi yang tinggi. Nah, sehingga kena angin aja dia sudah melayang. Itu seperti itu, dilengkapi dengan bulu dan sebagainya. Artinya energinya itu besar karena untuk melawan gravitasi dibutuhkan energi yang tinggi. Tapi kalau ayam terbang sebentar langsung turun karena kelembabannya itu lebih lembab lagi bebek. Nah, nanti bebek itu yang nggak bisa terbang loh ya, itu lebih lembab lagi. Nanti yang bisa terbang beda lagi. Coba pegang bebek yang liar yang bisa terbang dengan bebek yang angon, itu mesti berat bebek yang angon. Secara bentuk, besarnya, kemudian bobotnya, perbandingannya itu mesti berat itu. Kenapa? Ada kelembaban di situ. Kemudian di bawahnya kalau yang lembab itu mesti lemaknya banyak. Karena dia harus bertemu dengan air. Nah, air itu akan kalis kalau ketemu dengan lemak, itu seperti itu. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Makanya diambillah yang paling cukup besar di antara burung-burung itu ya merpati. Itu dari merpati itu. Nah, perbedaan antara kelompok burung-burungan ini, dia anus sama alat kelamin itu satu loh Bang ya. Itu biasanya kalau saya itu
namanya kloaka ya. Iya, Jadi kloaka. pembuangan sama reproduksi jadi satu. Jadi satu. Beda dengan binatang pemakan biak, binatang karnivora itu beda. Terpisah ya. Terpisah. Ya, untuk Maka nggak bisa, energinya nggak hangat ini. Pantatnya beda itu. Maka ada satu teknik dulu saya pas lagi masih mijet itu diceritain nih yang namanya pijet Kalimantan itu. Pijet Kalimantan, saya gali gitu apa ketawa-tawa orangnya itu. Saya nggak ngerti masalahnya. Ternyata apa? Mijeti suaminya yang sedang sakit pinggang itu dengan alat kelamin istrinya. Digosok kan hangat. Ya sama aja sebenarnya ngasih minyak hangat, tapi ini dengan kehangatan yang berasal dari tubuh pasangannya. Itu kan hangat banget di situ. Nah, di situ menyebabkan terurailah kelembaban. Itu seperti itu. Bahasanya kayak gitu. Berarti ini sama sebenarnya. Jadi ditempelkanlah merpati itu di bagian di area pusar itu ya. Ya, pusar itu dia akan diserap energinya. Nah, kalau yang menyerap energinya pasti kondisi tubuhnya lembab dan cenderung dingin karena yang disalurkan energi. Itu bahasanya Panas, penyerapan. Istilahnya kalau kita pakai baju basah kemudian ada hawa panas, itu hawa panas akan nempel, nyerap. Lama-lama jadi kering. Nah, itu sama. Itu. Tapi kalau ini panas, ada hawa panas, yang terjadi apa? Naik suhunya. Itu. Nah, naik suhunya berarti kalau dia hepatitisnya karena ekses panas, dia sudah kelebihan panas di dalamnya. Suhunya mesti sumuk lah, dia merasa sumuk kayak gitu. Merasa gerah, gelisah dan sebagainya. Kalau dikasih itu mesti masalah. Maka dia akan cocok dengan orang yang tadi yang pertama hepatitis yang paling terakhir. Berarti yang kaitannya defisiensi energi. Itu. Secara suhu berarti dia lebih rendah ya. Lebih rendah supaya dia nyerap. Iya, akan terjadi penyerapan, transfer lah. Nah, kalau ini kondisinya sangat drop, itu biasanya bisa mati atau lemas itu. Karena saya pernah mencoba teknik orang yang kena kanker payudara waktu itu sudah luka membusuk gitu, saya pegang, ini nariknya cepat sekali. Itu cepat, terus ini nggak nyampe 5 menit lah, ini udah linu semua, pegel. Terus sudah kepala kunang-kunang. Nah, itu saya cabut paksa, kalau enggak ini lanjut, saya diemin ya, dia narik terus. Nah, itu makanya saya tarik, kemudian saya napas. Jadi olah napas untuk mengecas lagi lah bahasanya. Ambil napas, buang, ambil napas, buang. Itu baru pusingnya berkurang ini. Tapi tidak bisa serta-merta dalam sesingkat itu energi saya yang habis itu kembali. Itu mesti paling tidak saya netralisir kondisi di saat itu. Itu aja gitu. Nanti pemulihannya itu prosesnya juga panjang. Nah, ini gambarannya kayak gitu. Jadi supaya teman-teman bisa tahu, yang mungkin ini tidak dikenal di dunia medis karena meng-meng atau tantian itu ya tidak dikenal. Tapi kalau di dunia bela diri nih, bela diri wah justru ini energi utamanya. Iya. Itu karena sumber energi manusia di pusar, di tengah, dan tempat paling jauh itu ada 3, 1 kepala, 1 tangan, 1 kaki. Cara ngeceknya energi kita itu lemah apa? Kalau kepala dia sering pusing, sering migrain, mudah pusing lah, kena angin sedikit langsung migrain, sakit kepala, itu mudah sekali. Nah, yang kedua, kalau dia energinya lemah, terutama area atas jantung, energi jantungnya mulai lemah, itu tangannya masih sering dingin. Kalau salaman dingin, nah itu sudah lemah energi jantungnya. Boleh dicek aja, gitu. Tapi beda dengan orang yang sehat, kemudian keluar keringat dingin, banyak keluar keringat dingin, tangannya dingin, tapi orangnya sehat, lidahnya tebal besar, beda. Nanti bedakan dengan itu. Jadi ini defisien, kelihatan biasanya lidahnya pucat. Terus kalau di area pinggang ke bawah atau area mengmengnya utama itu lemah, itu
kakinya dingin. Kakinya suka dingin. Semakin banyak dinginnya, biasanya kan di ujung jari. Nanti kalau sudah naik ke atas lagi, sampai pergelangan kaki itu sudah semakin drop. Nah, saya pernah ketemu yang sampai lutut itu udah dingin. Udah kayak istilahnya daging dari kulkas itu. Jadi kalau dipegang, itu dinginnya ngerambat ke sini sampai rasanya linu semua. Pegang aja, itu langsung ngerambat. Karena dia mencari kan tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, itu juga salah satu sifat itu, prinsip perpindahan. Panas ya itu ya seperti ya. Selain dingin menyerap. Nah, kalau dinginnya itu berpindah, tapi kelembapan itu menyerap. Gitu. Nah, kelembapan itu menyerap dingin iya, menyerap panas juga iya. Nah, itu penting. Misalnya besi kalau kena hawa dingin dia lama hilangnya. Tapi kena hawa panas dia juga lama hilangnya. Jadi sifat besi itu dingin lembab itu, maka dia beku kayak gitu. Maka dia akan menyerap. Kayak lempung kalau kena panas dia jadi keras, kalau kena dingin dia jadi encer, lendir. Nah, itu dua sisi. Dia bisa dua sisi. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi apakah bisa? Bisa aja. Nyatanya ada orang yang sembuh, berarti bisa. Ya, bisa ya, tetapi yang perlu dipegang, dicatat, tidak semua hepatitis, tidak semua kasus bisa dengan itu. Gitu ya. Itu yang dipegang. Itu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama bisa tidak bisa. Nyatanya ada yang sembuh gitu. Tapi harus dipahami tidak semua bisa diatasi dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada teknik yang lain yang tidak mengorbankan makhluk, misalnya saya berpikir gimana obat patah tulang ya yang efektif tanpa harus membunuh burung but-but. Nah, burung biasanya kan pakai but-but itu. Ya, nah, tapi efektivitasnya sama. Nah, kenapa? Kalau enggak nanti punah, mengganggu ekosistem. Prinsipnya burung but-but itu kenapa dia tubuhnya sangat bagus untuk patah tulang. Kita lihat aja makanannya, dicari makanannya. Mesti Allah juga sudah menciapkan nggak cuma satu tanaman. Maka saya ketemu tanaman yang bisa untuk patah tulang, yang efektivitasnya sama. Itu begitu diminum, kecepatan untuk merekatkannya luar biasa. Kalau burung but-but memang ya luar biasa. Karena apa? Dari tanaman diolah dalam satu tubuh itu salah satu keajaiban yang Allah ciptakan. Itu kakinya patah, baunya patah, terus dikasih air liurnya aja sudah cepat sekali dia. Itu tubuhnya sudah dengan sendirinya. Itu kalau orang sekarang mungkin diambil DNA-nya apa ya, terus direkayasa genetik itu untuk proses penyambungan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Artinya kalau ada teknik yang lain bisa dipakai. Jadi nggak cuma itu toh. Dalam rangka menaikkan energi. Maka orang zaman dulu kalau anak mau gampang mual, gampang ketika berkendaraan itu namanya mabuk itu. Nah, itu biasanya dikasih salon pas. Area perut, area pusar. Ya. Nah, kemudian ada yang dimoksa dikasih garam, di atasnya dikasih jahe, kemudian dipanaskan dengan moksa. Itu seperti itu. Ada yang kemudian dengan teknik pernapasan perut, dengan menghisap, menekan energi ketantian, itu juga bisa gitu. Jadi banyak hal sebenarnya teman-teman semua, banyak hal yang bisa dikerjakan. Cuma kalau kita tidak memahami esensi prinsipnya, maka kita terjebak dengan teknik. Itu. Maka yang ketiga kata kuncinya kita bicara teknis atau prinsip. Kalau bicara prinsip, teknisnya banyak. Tapi kalau bicara teknik, kita jadi tidak paham prinsipnya. Jadiannya seolah teknik itu satu-satunya. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Atau teknik ini bisa, teknik ini bisa, teknik ini bisa. Tapi karena tidak ngerti prinsipnya, tidak bisa menghubungkan masing-masing ini bahwa ini prinsipnya sama. Gitu. Seolah ini prinsipnya berbeda. Hanya dia bingung mau milih yang mana. Itu seperti itu. Ini 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu berarti kita bicara prinsip atau teknis. Kemudian yang kedua kalau ada teknik yang lainnya maka bisa dipilih teknik yang lainnya.
Yang ketiga, kalau ada pengganti daripada itu bisa. Ya. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Berarti tetap kita satu yang mesti jadi utama kita, prinsip tekniknya itu seperti apa. Ketika kita tahu tekniknya prinsipnya seperti apa, lah kita baru nyari ke arah teknik ya. Teknik ini ketika masih satu prinsip, berarti berbagai teknik insya Allah masih bisa digunakan untuk kasus yang serupa ya, kayak serupa. Jadi banyak pilihan, yang penting pahami dan betul-betul kita mendapatkan informasi yang proporsional dan berimbang. Insya Allah bisa menambah khasanah pengetahuan kita terkait dengan salah satu teknik. Kalau semuanya ada yang tidak jelas, bisa sahabat tulis kalian tanyakan di kolom komentar. Silakan. Insya Allah kalau ini memberikan manfaat, bisa di-share ke sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebaikan kepada sesama muslim, juga kepada masyarakat luas sekalian. Insya Allah seperti itu. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih Pak Puji ya untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan lebih mencerahkan, lebih memberikan informasi yang lebih beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.